Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama yang tercerahkan, anak bisa menjadi anugerah bagi yang menantikan. Kehadiran anak bisa juga menjadi cobaan ya Pak Mem. Artinya coba bayangkan, kalau misalnya menurut data itu ada sekitar 200.000 anak itu terjerat judi online. Nah, ini kan fenomena yang meresahkan kita semua sebagai orang tua. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak tentang fenomena itu? Mari kita dengarkan bersama. Sedikit dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan, siapa dulu Bapak? Pak Mim, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yayan. Ya, judi itu memang penyakit dari zaman dulu, zaman kuno, sadurunge sebelum Masehi itu sudah ada judi, ya, dengan berbagai macam model dan gayanya. Sehingga yang pertama, judi itu satu perkara yang benar-benar larangannya keras dalam agama kita. Bentuk apapun yang paling jamak di kita ini kan totoan, itu totoan. Ya Pak. Ya, totoan. Adu dorong, Terus adu dorong macam-macam lah. Ono apa jenenge mobil lewat, plate sing mburi ganjil apa genep ya iso ditotohi. Wong Indonesia iki jan kreatif. Iya. Wis macam-macam. Alhamdulillah. Maka dari itu, kalau perjudian ini dibiarkan, pasti akan menghancurkan. Tetapi tentu para bandar-bandar judi atau orang yang dapat atau yang memperoleh keuntungan dari judi juga tidak akan tinggal diam. Karena bagi para pengusaha judi, cara paling mudah untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang sekecil-kecilnya itu adalah bisnis atau usaha atau kegiatan judi. Kemudian mengapa anak muda kita ini banyak yang terjangkiti judi? Yang pertama adalah, ini sebab ya. Sebabnya yang pertama karena mereka yaitu gaptek, gitu, gaptek. Saya katakan gaptek bukan berarti gak bisa mengoperasikan alat-alat produk teknologi, tidak. Tetapi gaptek pada resiko, pada dampak. Kalau istilah kita sekarang ya literasi teknologinya sangatlah rendah atau ya kurang tercerahkan, kurang tercerahkan. Kenapa begitu? Antara pendidikan literasi teknologi dengan pabrik yang menjual produk teknologi itu kalah cepat. Mereka promosi dengan luar biasa ya, mereka mengiming-iming dengan luar biasa itu ya, dengan segala macam triknya. Maka kembali kepada pendidikan berarti solusinya berarti. Kembali kepada pendidikan, tidak ditinggalkan memang pendidikan. Tentu mulai kalau pendidikan ya tidak jauh-jauh mulai dari keluarga. Kita ini para orang tua misalnya, apakah benar kita mentaati prinsip atau hukum bahwa anak-anak di bawah umur tidak boleh pegang HP? Kan sulit orang tua itu. biasanya Ya, diam pada bahkan orang tua menjadikan HP ini alat untuk merusak anaknya sendiri, ya itu tadi pokoknya ben meneng dikasih HP, padahal alat penenang. betul alat penenang ya, ngalang-alai apa obat penenang ya, CTM ya. CTM buat tidur, Pak. Lah iya kan bisa tenang Alane CTM. Nah, dari situlah sebenarnya semua ini bermula. Ketika anak kita belum memiliki kemampuan untuk kematangan dalam menggunakan produk teknologi, maka begitu dia masuk akan dijerat, akan dijebak oleh
para pengusaha yang menggunakan teknologi sebagai perangkat utamanya. Yang kedua, kemudian karena sudah terjerat, maka anak kita akan tidak bisa keluar atau sulit keluar. Nah itu kemudian masuklah kejahatan atau kriminal berikutnya yang secara halus akan menjadikan anak-anak kita menjadi pelaku kejahatan. Bukan cuma objek ya, bukan hanya sasaran kejahatan, tapi justru menjadi pelaku kejahatan. Dari mana? Ya dari judi itu. Sehingga dia mencuri uang orang tuanya, kan banyak kita dengar cerita ya, berita itu. Kemudian sampai melakukan tindakan kriminal demi untuk membayar atau demi untuk memperoleh atau agar bisa tetap memainkan judolnya. Kadang-kadang kan berkamuflase seperti game kan gitu ya. Seolah-olah ini seperti game yang menarik, yang menantang, yang membuat adrenalin semakin terpompa. Kan enggak ngerti itu kalau itu sebetulnya adalah jebakan judi gitu ya. Itu kenapa? Karena sekali lagi literasi teknologi anak-anak kita tidak cukup matang, tidak cukup dewasa. Kenapa? Sekali lagi kembali ke orang tua, karena kita para orang tua memang tidak secara baik, tidak secara benar ya, membekali anak-anak kita untuk bisa menguasai atau matang dalam berteknologi. Solusinya bagaimana? Ya, tidak ada lain, kembali ke orang tua. Orang tua kalau sekarang pemerintah sudah membuat peraturan anak di bawah umur tidak boleh menggunakan teknologi, mereka ya jangan dibohongi dong kalau membuat profil. Ketika membuat akun biasanya kan harus ada menunjukkan meles umur kan ya. Terus dibohongi aja umur itu, masih 10 tahun sudah dibilangin 20 tahun. Nah, itu kan sebetulnya sudah orang tua sudah menunjukkan contoh jelas melakukan kejahatan itu, pemalsuan data. Padahal kan apa berat kan itu apa hukumannya orang memasukkan data itu. Nah, sehingga sekali lagi ya orang tua janganlah, sudahlah anak kita sebelum umur tiba waktunya enggak usah dibelikan HP. Caranya ya wis gak usah ditukokno gitu ya. Agar mereka tenang. Ya cara yang lain masih banyak sekali. Kita menggunakan cara-cara yang yang lebih kreatif ya, yang lebih alami, yang lebih natural itu akan lebih baik untuk memastikan tumbuh kembang mereka lebih sehat. Gitu Pak Yayan, terima kasih. Saya sangat ingat katanya Bang Haji Roma Irama. Oh ya. Iya, lagu nih. Bergadang Pak. Judi. Tak judi Pak. Judi. Orang nggak akan kaya karena judi. Setuju. Nah, kemarin juga Kecuali pengusaha judi, Pak. Oh iya. Kemarin kita 100 berapa ditangkap di Hayam Mulu Jakarta. Iya. 300. Iya. 300 lebih. 300 lebih. 302 gitu lah. Pas. Sampai sidik lah. Tapi ya nggak akan bisa menghilangkan secara drastis praktek perjudian. Nah, menurut Bapak siapa nih yang berkomentar? Ya apa caranya? Katanya tadi pendidikan. Katanya jangan membiarkan anak selalu menggunakan HP katanya. Ya apa ini benar? Enggak, Pak Nyoto atau Pak Roni? Pak Roni. Para jamaah. Ini dari tetangga sebelah yang selalu rutin mengikuti kegiatan di sini. Bukan tamu berarti Pak ya? Bukan tamu berarti. Saudara kita itu saudara. Ada paling kencangnya Pak ini. Saudara. Ini tamu. Monggo Pak Is. Baik, jadi berbicara masalah judi online. Itu selama manusia ini masih ada nafsu ya, dan setan selalu menggoda manusia, maka maksiat yang ada di dunia ini tidak akan hilang. Di zaman Rasulullah juga bilang, nanti di akhir zaman ya, maka maksiat ini secara terang-terangan ya, termasuk judi online. Dulu judi zaman kita Pak, namanya judi itu sembunyi-sembunyi loh Pak ya. Betul sembunyi. Sekarang ini ya ini secara kan terang-terangan nih sekarang itu ya.
Itu karena apa? Nah, jadi untuk menghilangkan ini ada 3 hal keinginan untuk judi ini. Karena apa? Dia mengikuti judi ini ya. Karena ingin kaya mendadak, ya kaya. Kemudian dengan akses yang cepat, ya loh, karena ada teknologi ini. Dan yang ketiga itu keinginan-keinginan yang sangat besar segera dicapai dengan judi ini. Nah, kita sebagai orang yang paham, tentunya ini kita harus menyelesaikan dengan arif dan bijaksana. Karena ini sudah merajalela benar nih Pak. Ya, kita dekati mereka ini karena kebanyakan orang yang mengikuti judi online ini ya, mohon maaf, kebanyakan kurang memahami masalah agama. Judi kan orang-orang haram itu kan. Kalah menang juga haram karena ini haram yang kita maksiat ini. Jadi mau enggak mau suka ini tugas kita semuanya. Bukan kalau tahu kita bilang jangan, kita dekati, kita ajak bicara dengan baik, kita doakan supaya dia dapat hidayah, ya, supaya dapat hidayah agar dia selesai dari perbuatan maksiat ini. Selama dari kita ini yang paham agama tidak memberi tahu bahwa itu maksiat dan sebagainya, karena tidak ada hukumnya ini, masalah ini nggak jelas gitu loh ya. Aparat sendiri ada tahu, katakan polisi tahu kalau itu main judi, kenapa kok nggak dinasehatin dan sebagainya. Iya, malah dibaikin kan itu ya. Kita mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan kita sendiri juga nggak ikut-ikutan itu, dan kita harus sering-sering menasihati saudara kita dan dia di jalan yang lurus, jalan yang benar, supaya dia hidup dengan kebahagiaan bersama-sama kita. Karena kalau kita bisa menyelamatkan satu orang judi, berarti kita bisa menyelamatkan satu orang tenggelam di dalam kemaksiatan itu. Itu ya. Saya kira itu, Pak. Iya, Pak. Jadi perjudian itu sudah tahun balak terjadi. Betul. Zamannya Rasul ada. Iya. Tapi sampai sekarang, iya, sama pelacuran itu Pak ya, semua sampai sekarang masih ada. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Pak Yayan. Alhamdulillah pagi ini kita dengan pendapat teman-teman ini juga sudah mulai tercerahkan. Nah, saya mencoba melihat dari sisi anak-anak itu sendiri Pak Yayan. Anak-anak ini dengan dunianya ini mereka juga penuh dengan berandai-andai. Nah, jadi ketika judol itu menawarkan sesuatu yang lebih, maka dia berandai-andai. Saya kalau andaikan bisa menang, wah saya bisa beli ini. Dengan modal sekian saya akan mendapatkan sekian. Nah, berarti dia andai-andainya itu berjalan cukup luar biasa, sehingga di dalam hasanah pikirannya itu dia terbayang-bayang sesuatu kesuksesan yang luar biasa, sehingga dia berupaya untuk masuk ke dalam judol itu secara lebih jauh, lebih dalam. Nah, namun permasalahannya itu dari dulu sampai sekarang kok tidak ada yang judol itu akhirnya membuat orang kaya ya. Akhirnya seperti itu. Itu kan pinter-pinternya bandar, sehingga permainan itu tidak akan membuahkan hasil bagi pesertanya, tapi membuahkan hasil bagi bandarnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, berarti kita ini sebagai orang tua yang perlu membentengi bagi anak-anak kita itu bagaimana caranya agar dia tidak berlanjut terus-menerus dalam berandai-andai tadi. Tidak terus kemudian memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Tapi bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita itu adalah sesuatu yang real. Kalau ingin dapat sesuatu ya harus bekerja, apapun pekerjaannya. Kemudian jangan dibalik, lo judul itu kan juga bekerja ya, karena berpikir bukan. Tapi mesti harus ada jerih payah yang dilakukan oleh anak-anak itu sehingga mereka berhasil nantinya. Nah, anak-anak itu perlu contoh konkret, perlu contoh real. Contohnya ya berarti harus orang tuanya juga sudah memberikan contoh. Bisa saja tetangga di sekitarnya atau siapapun yang ada yang diketahui oleh anak-anak itu bisa menjadi contoh.
Misalnya kalau di Indonesia itu siapa yang bekerjanya luar biasa kemudian berhasil. Di Jawa Timur itu yang bekerjanya luar biasa berhasil juga siapa. Bahkan kalau perlu dunia, karena mereka itu yang dilihat setelah mereka melihat medsos itu kan banyak sekali yang dilihat, bahkan sampai di tokoh-tokoh dunia yang berhasil. Maka dengan begitu dia akan bisa mengambil suri toladan atau contoh dari keberhasilan itu. Tentunya tetap harus didampingi dengan orang tua yang penuh kesabaran, mendampingi anak-anaknya, mengarahkan kepada anak-anaknya untuk bisa berbuat sesuatu yang real begitu, bukan berandai-andai. Terima kasih. Oke. Artinya contoh dari orang tua itu sangat diperlukan banyak tuh ya. Betul. Jangan sampai le ojo main HP, bapak itu dolan HP. Kan gitu. Makanya suri toladan ini akan selalu diteladani oleh anak-anak kita. Monggo bapak yang lain, Pak Haji, monggo. Bayan, kalau dulu Sampai ayo. Enggak. kalau dulu itu apa tadi? Orang tua melarang main HP. Ya. Orang tua melarang anaknya main HP. Orang tuanya sendiri main gitu ya. Nah, kalau dulu itu kan zaman saya dulu ya. Orang tua di desa atau di kota? perlu saya jelaskan ya. Enggak perlu lah, Pak. Saya enggak tahu. Ya rada masuklah. Oke. Ya enggak desa nemen lah ya. Masuk sitik ya. Zaman saya dulu orang tua itu khawatir kalau anaknya itu berada di tempat gelap. Tempat gelap. Orang tua. Yes. Yes. Karena lampu nih be. Ya pokoknya gelap lah. Apa kan Madura tuh? Bukan. Belum ada listrik Pak, Sumenep. Sumenep. Khawatir anaknya berada di tempat gelap. Nah sekarang ini ya, gelapnya ada di dalam HP itu. Gelapnya ada di dalam HP. Jadi berdasarkan data kemarin, data yang disampaikan tadi Pak Ayan ya, 200.000 anak, PPATK ya, 200.000. Itu bukan angka. Gunung es itu. Itu bukan angka. Tapi itu 200.000. Yang tercatat. 200.000 masa depan yang kita gadaikan. Miris toh? Maksudnya Yang kita gadaikan ke judi online ini, anak-anak kita ini, terutama anak-anak yang terpapar. di bawah 18 lah ya. Anak-anak SD, SMP ini yang miris ya. Ini yang harus kita selamatkan. Sebagai orang tua ya tetap seperti yang disampaikan Ustadz Min, Pak Nyoto dan yang lain tadi ya. Kuncinya ada di rumah, orang tua. Jadi pendidikan di rumah, terus controlling kita sebagai orang tua ini yang kunci utama. Karena judi itu kan, judi online itu masuknya enggak melalui pintu rumah kita, Pak. Lewat mana, Pak? Ya lewat HP itu. Lewat HP yang kita pegang. HP semakin mudah didapatkan. Iya, karena katanya ya, dengan HP ini dunia kita genggam. Tuh. Salah satunya itu tadi HP. Hati-hati. Hah? Dunia digenggam sama ini itu. Itu dunia Dia digenggam. lewat orang udah pegang HP. Iya itu. Dalam satu genggaman, dunia dalam satu genggaman. Anak-anak kita harus selamatkan ya. Nah itu Pak ya. Iya. Monggo Pak. Pak Haji juga. Iya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Yayan memberikan kesempatan suatu opini ya terkait dengan yang namanya penggunaan judi online terhadap anak-anak. Di Indonesia itu ada 200.000, suatu jumlah yang cukup besar ya.
Pak, karena memang memiliki dampak ya, dampak yang tentunya judi itu pada anak-anak itu dampaknya pasti negatif, nggak ada dampak yang positif. Seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pak Is, memang judi itu ya perkembangannya memang dari lama, dari judi-judi tradisional ya sampai dengan judi yang lebih modern. Ya, judi modern itu ya kita kenal dengan judol. Ya, di sisi lain juga negara ya ketika bahwa judi itu dilarang ya, maka negara ini juga dilematis ya, dilematis ya. Mau melarang gimana, mau tidak bagaimana, sebab kita juga mengetahui ya, mengetahui juga sekalipun itu samar bahwa adanya bandar judi itu kadang-kadang direstui, Pak. Ada aparat yang memperoleh omset dari itu. Ada aparat yang memperoleh dari itu, omset dari itu, sehingga mereka melakukan suatu operasional. Nah, itu. Judi hampir sama dengan pornografi. Karena mempengaruhi saraf otak untuk mengulang perbuatan. Kalau pornografi, resikonya kan bisa memperkosa, pelecehan seksual. Kalau judi, main, sadar bahwa tidak ada yang bisa menguntungkan daripada judi itu. Tapi pengusaha judi bandarnya itu tetap ada. Sekalipun itu kita teriak-teriak itu dilarang, tapi nyatanya ada, ya, gitu. Dan para aparat itu menikmati dengan itu. Dan judi itu sudah internasional. Ya, ketika aplikasi YouTube masuk ke Indonesia, kita nggak bisa apa-apa. Ya, di luar negeri judi itu legal, seperti di Makau, di Las Vegas, ya, dilegalkan. Di Indonesia ilegal. Tapi fakta ada. Pulau apa Pak, segitiga Bermuda itu ya? Ya, di Makau, RRC, di Monaco justru industri judinya ya menggunung besar, warganya tidak perlu bayar pajak, cukup dari judi itu bisa. Atau itu dilokalisir biar nggak betul, seperti di Malaysia itu di Genting Highland itu khusus judi. Yang meraksasa itu di Las Vegas itu legal semuanya. Bos ngumpul semua. Ngumpul legal. Di Indonesia tidak ada semua ilegal. Kalau legal berarti bayar pajak, kalau ilegal tidak. Tapi nyatanya aparat mendapatkan omset. Yang korban adalah anak-anak yang tidak mengerti apa-apa. Di Australia usia 16 tahun, ya usia 16 tahun boleh bawa HP. Di bawah itu aturan sekarang mereka dilarang bawa HP karena mensikapi daripada ekses yang negatif daripada HP itu. Karena risikonya kelemahan literasi daripada para siswa itu, para anak didik itu sangat berisiko. Dia tidak bisa berpikir jauh. Ketika nyoba judul menang, pada akhirnya kalah. Nah, itu juga ada ceritanya dia menang. Yang didapatkan eksek negatif, ngambil barang yang orang tua, jual barang-barang yang orang tua, ya jadi ya kemana-mana nanti ya itu bisa menular. Ya, saya kira itu pemerintah harus ada ketegasan. Selama tidak ada ketegasan itu, ya tetap ini muncul seperti halnya pornografi. Sama, kalau mempengaruhi saraf otak bisa mengulang lagi. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Ini memang sebuah PR bagi pemerintah. Semua cara harus dilakukan, semua lini harus digerakkan agar bisa memerangi judul ini di masyarakat. Ada yang lain, Pak Noman mungkin? Pak Noman.
cara ngopi pada pagi hari ini. Jadi berbicara masalah judi ini memang tidak lepas dari budaya. Ya. Jadi budaya bangsa kita ini kan budaya instan. Semua itu kepingin cepat, gitu loh. Iya toh. Makanan aja instan semua makanan itu ya. Jadi makanan aja kepinginnya instan, ya mie instan ini instan. Termasuk dalam hal pendapatan kekayaan. Mereka itu semuanya kepingin instan. Gitu. Jadi judi ini menawarkan instan itu budaya bangsa kita. Itu memang sulit untuk dihilangkan, gitu ya. Yang miskin kepingin cepat kaya, itu ya. Yang sudah kaya kepingin dan cepat tambah kaya, itu ya. Jadi itu makanya judi ini salah satu cara untuk yaitu tadi mempercepat keinginan tercapai, gitu ya. Keinginan tercapai ya, yang miskin kepingin cepat kaya, yang ini kepingin cepat ini kan gitu. Nah, budaya keinginan instan itu tadi terus dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan oleh siapa ya? Orang-orang tertentu yang bisa memfasilitasi itu, salah satunya online itu tadi. Judi itu ya budaya, memang sejak dulu bangsa Indonesia sudah terkenal bangsa penjudi, itu ya. Tadi dikatakan adu doro, macam-macam itu semua dijadikan bahan judi. Nah, budaya yang seperti itu terus dimanfaatkan oleh orang lain yang melek teknologi melalui judi online. Nggak terasa memang bahwa itu kayak judi itu ya, nggak terasa. Tetapi ya itu tadi, pertama melalui online ini menang, kedua menang, ketiga menang, seterusnya nggak akan menang sama sekali itu ya. Karena sudah didesain sedemikian rupa by teknologi, sehingga ya pada akhirnya kita semua itu yang ingin instan itu akhirnya ya malah tambah buntung, nggak tambah instan anunya itu. Nah, solusinya apa? Solusinya tidak lain dan tidak bukan memang pendidikan ke masyarakat, ya. Jadi masyarakat harus kita didik, ya, terutama kalau judi ya sudah masyarakat sudah tahu itu, terutama ini masalah teknologi itu tadi, Pak. Ya. Teknologi judi itu tadi. Ya sudah, teknologi itu sudah didesain sedemikian rupa ya bagi orang baru, katakanlah saya tertarik itu ya. Memang saya ditawari pertama menang, sehingga terus ketagihan gitu ya. Menang 1, 2, 3 kali. Setelah itu sudah teknologi itu sudah didesain sedemikian rupa supaya orang-orang yang sudah ini nggak akan dapat, orang baru dikasih kesempatan dapat gitu. Nah, melek teknologi ini melalui pendidikan yang seperti itu penting kalau menurut saya bagi masyarakat kita yang memang budayanya budaya instan ya. Jadi yang semua instan itu tidak seharusnya baik gitu ya. Tidak semua instan itu baik gitu ya. Saya kira itu dari saya. Kalau memang masalah judi ini memang itu seperti itu. Terima kasih. Iya, Pak Bimo. Mungkin saran saya begini, kalau ketika suatu komunitas itu ada putra-putrinya kena judol, kan tidak banyak biasanya di satu kawasan perumahan misalnya, maka perlunya ini kepedulian dari khususnya takmir masjid gitu ya. Karena ini peran dari masjid bahwa masjid itu memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Jadi mungkin bahwa Pak dari takmir masjid harus membentuk semacam task force, tim untuk membantu beberapa keluarga yang memiliki persoalan judol. Pasti di dalam suatu masjid yang komunitasnya kan beragam, pasti ada yang punya kemampuan seperti di orang-orang yang akademik, para guru, para ustadz itu memberikan nasihat atau jalan keluar dari sisi agama dan pendidikan. Kemudian yang kedua, masjid juga memberikan kalau sampai keluarga itu mengalami kesulitan ekonomi karena judol, punya hutang dan seterusnya, punya kewajiban, maka idealnya itu diselesaikan oleh masjid. Misalnya masjid mengeluarkan seruan kepada jamaah untuk bisa membebaskan keluarga tersebut dari persoalan judol. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan besar kan itu juga ada masalah hukum.
saya yakin di suatu komunitas di masjid itu ada jamaah-jamaah yang memiliki profesi sebagai pengacara, sebagai ahli hukum, memberikan bantuan hukum agar tadi si keluarga yang anak yang kena judol itu bisa terayomi secara hukum. Jadi itu tadi, maka masjid ini akan menjadi pusat rujukan dari para jamaahnya. Jadi kalau ada persoalan, maka jamaah itu bisa aman larinya ke masjid cari solusi, bukan malah melarikan diri atau cara-cara yang tidak menyelesaikan persoalan. Mungkin itu Pak, jadi masjid bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan judol yang ada di kompleks perumahan yang ada masjidnya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, masjid tidak hanya tempat ibadah, tapi masjid bisa juga menjadi solusi atas segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Terakhir, monggo Pak Henry. Terkait judol, memang sekarang ini menjadi tren, baik anak-anak atau orang tua. Judi yang ada di aplikasi itu menjanjikan. Sebenarnya mudah bagi pemerintah untuk mendeteksi, karena terkait dengan akun ingin bermain, memang ada fasilitas di aplikasi itu. Ingin bermain itu harus membuka akun, membuat akun sendiri, menyiapkan rekening. Rekening ada beberapa macam, ada ikut GoPay, ada rekening pribadi. Mudah sekali sebenarnya polisi. Cyber itu, cybernya polisi banyak yang menangkap anak-anak kita atau orang-orang tua kita yang ikut dalam permainan di aplikasi. Sekarang tergantung pada peran keluarga. Peran keluarga tidak bisa melibatkan orang lain, karena di dalam keluarga itu adalah madrasah kita, pendidikan untuk anak-anak kita, bukan diserahkan pada ustadz, takmir dan lain sebagainya. Tidak, karena permainan ini entertain, Pak, mau enjoy, bermain itu enak, karena di situ bisa dia harmonisasi, menginginkan yang punya uang miliaran bisa, akhirnya terjebak mereka. Tetapi di sini peran dari pemerintah, khususnya di pihak-pihak yang berwajib, itu tidak bisa bermain. Mereka yang di bawah umur tentunya memakai akunnya bisa, tetapi rekeningnya ini pakai siapa? Bisa menjadi rekeningnya ibunya, kakaknya, atau temannya untuk mencairkan dana itu. Nah ini kalau sudah tertangkap oleh pihak-pihak yang berwajib, bukan dibina, tetapi ini ditebus, ada penebusan. Jadi ada tujuan menjadi ATM pihak yang berwajib. Ini penting. Nah mungkin dengan acara kita ini bisa kita jadikan edukasi, khususnya keluarga kita, juga pihak-pihak yang berwenang di sini. Kalau bisa untuk anak-anak yang tertangkap, ya dibina, dikembalikan ke orang tuanya, tapi tidak harus menebus, tidak murah Pak. Minimal 25 sampai 30 juta untuk kasus judol ini.
kalau sudah tertangkap. Polda langsung, Pak. Oleh karena itu kesempatan ini, ayo kita orang tua semuanya, kita selalu mengajak, mengawasi anak-anak kita, karena judi ini bukan di tempat umum, Pak, di dalam kamar, ya, di warkop, bahkan pernah terjadi di tempat kita. Ada komunitas berjamaah, jadi bermainnya berjamaah. Kecanggihan sekarang seperti itu, bukan seperti kita dulu bermain yang manual ya, adu doro, terus apa itu aliran sungai, balapan apa itu, dikasih kapal-kapalan ya, mobil lewat, plat nomornya ganjil genap. Tidak sekarang ini lebih tertutup dan menjanjikan. Karena apa? Uang 1.000 bisa menjadi 70.000. Uang 10.000 bisa menjadi 700.000. Berlipat-lipat keuntungannya. Bahkan anak-anak sekarang risikonya ini yang dikatakan teman-teman kita tadi akan menjadi robot, akan menjadi semua harus tersedia di depan keinginannya, harus siap. Yang susah itu orang tua sekarang harus menyiapkan anggaran besar jika ada yang tertangkap. Menang itu hanya sementara. Dulu saya punya teman itu bermain itu bisa kaya, karena teknologi sekarang tidak seperti itu. Jarang bisa kaya sekarang. Habis bisa karena bukan dengan bangga permainan ini, juga kalah dengan bangga, juga kalah dengan kepolisian. Artinya walaupun dia sekarang menang, hanya beberapa kalah menang ditangkap karena akunnya jelas, rekeningnya jelas. Untuk menghapus itu semua ini harus butuh ilmu juga. Rekeningnya harus dihapus kalau ingin keluar dari itu. Kalau tidak, bertahun-tahun pun diulangi lagi, ketemu lagi, kenal lagi. Saya kira itu, ini kembali lagi ke orang tuanya, ke keluarganya, agar bisa mendeteksi aktivitas anak. Terima kasih. Keluarga adalah filter untuk setiap akun-akun yang tidak jelas dan menawarkan judul sebagai filter utama. Kedua, pendidikan harus mengubah kurikulumnya agar anak-anak itu lebih peka, lebih dini mengenali gejala judul yang terlalu setiap akun. Sepertinya game tapi itu mengandung judul. Dan bahkan yang terakhir tadi Pak Numan, masjid itu Pak Bimo, masjid bisa menjadi solusi atas segala persoalan di masyarakat, terutama di sini. Terima kasih, semoga dari kami bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.